Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Falhamdulillahi ta'ala nulki ilaihi hatta yardah, walhamdulillahi idza radit, walhamdulillahi ba'da ridha. Qala azamun qailin subhanahu ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Kita pada majelis ketiga di dalam mudzakarah kitab Qasidatu Al-Ilbiri atau lebih terkenal dengan At-Ta'iyah Al-Ilbiri yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Ilbiri yang lahir di Ilbiri tentunya nggih. Nama kota Ilbirah sudah kita bahas di Gorontalo atau Granada. Kita melanjutkan pertemuan kita kemarin setelah kita membahas sampai kepada bait ke-9. Kemarin sudah kita bahas sampai bait ke-9. Sebagai pembuka, setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya ana menukil kalamnya Imam Ibnul Qayyim tentang man tahawana bil adabi yuhramu bin nafilati, dan seterusnya. Barang siapa yang meremehkan adab maka dia akan diharamkan baginya amalan-amalan nafilah, dan barang siapa meremehkan amalan-amalan nafilah itu Allah tidak akan memberikan dia hidayah untuk melakukan amalan-amalan faraid, dan barang siapa tidak melakukan amalan-amalan faraid maka Allah tidak akan memberinya ma'rifah. Untuk hari ini, untuk memulai kajian dan juga sebagai penyemangat antum dan biar antum gak tahawun terhadap adab, ana kasih sebuah kisah. Disebutkan di dalam tarjamah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pada terjemah beliau Syekh Al-Imam Abu Bakar Al-Mutawwi'i atau Al-Mutawwa'i rahimahullahu ta'ala, beliau bilang bahwasanya kuntu ajlisu ma'a Imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala fi majlisin sami'tuhu minhu al-ahaditha ma'a auladihi, dan perbuatan beliau seperti ini itu beliau dawamkan selama ithnai asyarata sinin, 12 tahun beliau duduk bersama dengan murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal, terutama anak-anaknya, duduk untuk mendengarkan hadis selama 12 tahun. Imam Abu Bakar Al-Mutawwi'i. Beliau berkata bahwasanya wahina idin, dan pada waktu itu lam aktubu anhu hadisan wahidan, aku tidak menulis satu hadis pun. Wa innama ta'allamtu minhu al-hadiyah wal adaba, ana hanya belajar dari beliau itu adab dan juga tata krama beliau selama 12 tahun. 12 tahun 12 tahun cuma belajar adab. Itu ulama zaman dahulu, 12 tahun cuma belajar adab. Luar biasa. Kita lanjutkan pada kajian kita di dalam kalam beliau rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ilmihi wa ulumi jami'i masyayikhina fid dharain. Amin. Qala huwal atbul muhannadu laisa yanbu tusibu bihi maqatila man aratta. Di dalam beberapa nuskhah man darabta. Di nuskhah yang ana pakai man aratta. Huwal atbu al muhannadu. Al atbu itu aslinya itu ditujukan kepada sesuatu yang qati'un aslinya. Al atbu itu qati'un. Di sini al atbu diartikan sebagai as-saifu as-saqilu. As-saifu as-saqilu,
atau pedang yang tajam nan terhunus, bahasanya ngoten nggih. Al-adbu huwal adbu al-muhannatu laisa yanbu. Ana kasih mufradat yang kira-kira muskilah dulu. Yanbu dari naba, yanbu nabuan. Seperti al-khata'u fi al-isobah, artinya al-khata'u fi al-isobah, naba yanbu nabuan. Enggak apa? Artinya salah saat mengenai sasaran, itu naba yanbu nabuan. Tusibu bihi al-maqat, tusibu bihi maqatila man darabta. Maqatil itu adalah tempat kenanya sebuah luka, tempat kenanya sebuah luka yang terdapat pada manusia, seperti itu. Apa bahasanya? Mawadi'ul qatli, mawadi'ul qatli fil insani, itu al-maqatil. Berkata beliau mu'alif rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, huwal adbul muhannatu laisa yanbu tusibu bihi maqatila man darabta, ay man aratta, di dalam beberapa nuskhah. Ilmu itu seperti pedang yang terhunus. Al-muhannatu terbuat dari India. Pada waktu itu pedang daerah India, Hindustan, itu adalah pedang yang paling tajam di muka bumi pada waktu itu. Ada yang namanya khanda, ada yang bernama, bahasanya aneh-aneh, ya kayak gitu. Itu waktu itu adalah pedang yang terhunus. Bahkan dikatakan, anak nggak tahu ini sahih apa enggak ya, dikatakan bahwasanya pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi itu juga al-muhannat, terbuat dari India, yang katanya sampai kertas itu kalau ditaruh ke pedangnya langsung terbelah. Itu namanya al-muhannat, ay al-masnu' minal hindi, dibikin dari Hindia, dari India. Huwal adbul muhannatu laisa yantu. Ilmu kalau memang sudah dipegang oleh engkau siapa di sini? Abu Bakar. Abu Bakrin ta'autu kalau ajabata, kemarin, yaitu adalah murid mu'alif rahimahullahu ta'ala. Huwal adbul muhannatu laisa yanbu. Kalau memang benar-benar orang itu sudah berilmu dan dia megang yang namanya ilmu tersebut, ilmu itu laksana pedang yang bisa menggilas musuh-musuhnya. Huwal adbu al muhannatu laisa yanbu, yang nggak bakal salah saat mengenai sasaran. Al-adbu al-muhannatu laisa yanbu la yakhta fil isobah. Tusibu bihi al-maqat, tusibu bihi maqatila man aratta. Dia akan mengenai bagian tubuh yang kamu inginkan. Rahimahullahu ta'ala. Beliau mu'alif rahimahullahu ta'ala, Abu Ishaq al-Ilbiri, menjelaskan bahwasanya hakikat ilmu itu seperti pedang. Antum lihat zaman-zaman dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sempat bersabda, innallaha la yantazi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi 'aliman, atau hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak langsung mencabut hakikat ilmu itu langsung dari hati hambanya, tiba-tiba hambanya jadi bodoh semua. Tidak seperti itu. Akan tetapi Allah mencabut yang namanya ilmu dengan mewafatkan yang namanya ulama-ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sampai saat Allah tidak menyisakan satu alim pun di dunia ini. Itu kinayah. Aslinya saat yang namanya orang itu di sebuah daerah nggak ada alim, itu sudah terjadi. Hatta idza lam yubqi aliman. Terus kalau semuanya nggak ada yang alim, kemudian orang-orang pada bertanya, fattakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya karena nggak ada orang yang alim, nggak ada tempat bertanya, orang-orang ngambil ulama-ulama yang salah, ru'usan juhalan, pemimpin-pemimpin yang bodoh terhadap ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Saat ditanyai, dia jawabnya tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Maka hakikat orang ini itu sesat juga menyesatkan. Kalau kita tengok sejarah ikhwas sekalian, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau menulis kitab Tahafut al-Falasifah, Tahafutu al-Falasifah, tentang bantahan sesatnya ilmu filsafat, tulisan beliau sendiri.
Dan begitulah yang namanya para ulama dari zaman dahulu. Setiap ada yang namanya sebuah kesesatan yang tasyir, menyebar, dia akan melakukan yang namanya bantahan. Makanya antum bakal mendapatkan dalam literatur ulama itu kitab Ar-Raddu ala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mempunyai kitab Ar-Raddu ala manittaba'a al-madahib, manittaba'a ghairu al-madahib al-arba'ah. Bantahan bagi orang-orang yang pengen mengikuti sebuah madhab selain madhab yang 4. Beliau mempunyai kitab seperti itu. Karena memang waktu itu muncul pendapat-pendapat seperti itu. Nggak apa-apa kita bikin madhab baru. Nggak apa-apa kita menjadikan diri kita mujtahid. Dibantah sama beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian seperti contoh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mempunyai kitab As-Saifu Al-Maslul Alaman Sabba Ar-Rasul, pedang yang terhunus bagi siapa saja yang menghina Nabi Muhammad SAW. Karena waktu itu ada orang yang bikin hinaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sampai beliau Imam Ibnu Taimiyah itu membuat kitab khusus untuk membantah orang tersebut dan menjelaskan bahwasanya menghina Nabi itu hukumnya murtad, mujma' alaihi, disepakati sama seluruh ulama. Contoh kayak gitu. Contoh lain saat intisyar yang namanya Jahmiyah dan juga Al-Mu'tazilah, Imam Ahmad bin Hanbal membuat yang namanya buku Ar-Raddu alal Jahmiyati. Ar-Raddu alal Jahmiyati, bantahan bagi kalangan Jahmiyah. Apakah cuma sekitar seperti itu? Tidak juga ikhwah sekalian. Bahkan dalam literatur agama Islam, literatur orang-orang zaman dahulu, saat orang ingin mengkritisi karya ilmiah orang lain, dan dia ingin mengkritisinya secara ilmiah, dia juga membuat seperti itu. Kayak contoh, beberapa ratus tahun setelah Imam Ghazali wafat, muncul yang namanya Ibnu Rushd. Beliau yang membuat Mu'alif Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Al-Muqtasid. Beliau mempunyai kitab bantahan terhadap kitabnya Imam Ghazali Tahafutil Al-Falasifah. Beliau bikin Tahafutut Tahafut. Tahafutut Tahafut. Tahafut itu bahasanya nggih. Ketidakserasian, kecacatan, ketidakseimbangan, kerancuan, bahasa yang cocok kerancuan. Imam Al-Ghazali membuat kitab judulnya Kerancuan Filsafat. Dibalas sama Imam Ibnu Rushd kerancuan kitab kerancuan. Kerancuan kitab kerancuan. Dan itu sah-sah saja. Ini di luar isi kitabnya ya. Ana bilang bahwasanya yang namanya sunnah bantah-bantahan terhadap karya ilmiah para ulama seumpamanya memang udah mencapai makomnya itu sah-sah saja. Cuma ya kita sadar diri, kembali lagi. Kita kan apalah sama mereka. Seperti itu. Oleh karenanya itu umum, seperti waktu beberapa fatrah kemarin hari Senin Ana bercerita tentang adab thalabatil ilmi terhadap ulama, kita mengenal bantahan contohnya Imam Ibnu Asakir terhadap pendapat-pendapatnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sama Imam Ibnu Taimiyah saat mereka menghina yang namanya Imam Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bikin kitab Tabyinu Kadhibil Muftari. Biasa. Kemudian contoh pada waktu yang namanya Imam Ibnu Taimiyah dikatakan kafir, kemudian yang mengikutinya juga dikatakan kafir, yang menyamai Syekhul Islam juga dikatakan kafir. Imam Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi bikin kitab Ar-Raddu al-Wafir, alaman sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kafir. Seperti itu. Itu dah sunnah. Itu digunakan seperti semisal pedang. Saat antum melihat kesalahan, antum bisa menebasnya. Wafaqidu syai'i la yu'ti. Orang yang nggak mempunyai ilmu nggak bisa seperti itu. Power bank ada nilainya, itu cuma gara-gara ada isinya. Ya enggak. Kalau power bank itu isinya 0 ya seperti batu biasa. Seperti batu biasa. Begitulah yang namanya hakikat ilmu. Kalau ilmu itu sudah mencapai titik di mana kita sudah bisa mengomentari orang lain, ini ana juga menggarisbawahi fa rahimallahu man arafa qadara nafsihi. Seperti itu. Kalau sudah mencapai titik yang bisa mengomentari orang lain, komentar-komentar tersebut itu sah. Dan itu yang dikatakan huwal adbu al-muhannatu laisa yanbu tusibu bihi maqatila man darabta. Kita lanjutkan nggih. Wa kanzun la takhafu alaihi lisso khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ana bilang khafifu karena ini mubtada. Kalau kita bilang dia itu hal, khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Sesuai dengan i'rabnya. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta.
Dan hakikat ilmu, beliau melanjutkan, Imam Al-Ilbiri, kangzun apa ikhwas sekalian? Harta karun, benar, harta, kangzun. La takhafu alaihi lisun, lusus jamaknya. Apa? Pencuri, sarikun. Dan hakikat ilmu itu seperti harta karun yang engkau itu tidak bakal takut terkena pencuri. Itu perbedaan antara harta dengan ilmu, ikhwas sekalian. Antum kalau mempunyai harta, antum tuh bingung, ini jaganya gimana? Hatta bahkan di ghurfah antum tinggal di ma'had di ghurfah antum juga was-was. Antum masukin kamar, antum masukin lemari, antum masukin dompet di dalam lemari, dompetnya dimasukin ke baju, lemarinya masih dikunci, kamarnya dikunci. Sampai seperti itu. Itu kalau antum punya harta. Kalau ilmu, wa kanzun la takhafu alaihi lisso. Ilmu adalah harta yang antum tidak takut untuk terkena pencuri. Khafiful hamli yujadu haitsu kunta. Ringan, membawanya ringan. Yujadu haitsu kunta. Engkau mendapati ilmu itu di mana saja. Wahada, dan perkataan ini, dan tasmiyah ini, dan sifat ini tidak bisa didapatkan kecuali orang yang hafidhan lil ilmi. Hafidhan lil ilmi. Orang yang menghafal ilmunya, menghafal ilmunya. Kalau orang itu masih baca kitab ya berat, ya kan, nggak khafiful hamli berarti. Khafiful hamli kan artinya ringan membawanya. Artinya di kepala, ikhwah sekalian. Imam Syafi'i rahimahullahu taala di kitab diwan beliau, Diwan Asy-Syafi'i masyhur nggih. Kumpulan syair-syair beliau bilang ilmi ma'i haitsu ma yamamtu yashabuni. Ilmu itu bersamaku, dimanapun aku berada dia bersamaku. Yashabuni. Wa qalbi wi'a'un lahu labatna sunduki. Dan hatiku adalah tempat menampungnya. Wi'a'un lahu labatna sunduki. Bukan perut tempat menyimpannya. Kalau perut kan masih bisa dikeluarkan. Kalau hati nggak bisa dikeluarkan. Apa yang masuk hati tetap ada di dalam hati selamanya. Ya seperti itu. Wa in kuntu fil baiti kanal ilmu ma'i. Wa in kuntu fis-suqi kanal ilmu fis-suqi. Kalau aku ada di rumah, ilmunya juga di rumah. Aku ada di pasar, ilmunya juga ada di pasar. Seperti itu. Kalau di dalam Ruhaibiyah, kitab tentang faraid, antum pernah dengar Ruhaibiyah yang nadam tentang faraid itu? Beliau bilang bahwasanya was-sulusani min humat tamamu, was-sulusani min humat tamamu, fahfat faqulu hafidin imamu. Fahfat faqulu hafidin imamu. Hafalkanlah. Setiap imam itu selalu hafal. Kalau antum nggak hafal, antum nggak bakal jadi imam. Bahasanya seperti itu. Fahfat faqulu hafidin imamu. Seperti itu. Makanya yang namanya menghafal sebuah matan, menghafal sebuah ilmu, itu adalah basic dari yang namanya belajar. Basic yang namanya belajar. Imam Ibnu Abdul Bar, sekalian, beliau pernah bilang dengan tata cara menuntut ilmu, beliau bilang wa'lam bi annal ilma bit ta'alumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi. Wa'lam annal ilma bit ta'alumi wa'lam annal ilma bit ta'alumi wal hifdi wal itqani wat tafahumi. Salah satu tata cara untuk mencari yang namanya ilmu selain dengan ta'alum, selain dengan yang namanya itqon, selain yang namanya tafahum, itu juga perlu yang namanya hifz, menghafal. Seperti itu. Makanya saat dikatakan wa kanzun la takhafu alaihi lisso, dan ilmu itu hakikatnya seperti harta benda yang engkau tidak ditakutkan pencurinya, itu kita sadar sekali. Suatu ketika sekalian, di dalam kitab Jami'u Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' dituliskan bahwasanya Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, ini kisah dinisbatkan kepadanya di dalam hasyiyahnya. Itu beliau suatu ketika itu jalan melewati sebuah tempat dan beliau ketemu lusus, ketemu para pencuri, dan beliau membawa tas. Ditanyakan kepada Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala, apa yang ada di dalam tasmu? Di dalamnya ada kitab-kitab, ada yang isinya aku mencari hadis,
dan juga beberapa bekal-bekal seperti minuman seperti itu. Kemudian lususnya itu kan karena nggak dapat duit, yang nggak ada hartanya istilahnya, beliau ngingetin, lususnya itu ngingetin, lususnya ngingetin, pencurinya ngingetin gimana? Hafalkanlah kitabnya. Siapa tahu pencuri habisku itu maling kitabmu. Siapa tahu pencuri habisku itu maling kitabmu untuk dijual. Sampai segitunya. Dan kita sekalian, kalau kita melihat yang namanya ulama, itu luar biasa yang namanya hafalannya. Diceritakan bahwasanya semisal Abu Zur'ah Ar-Razi, teman dari Imam Al-Bukhari, teman dari Imam Abu Hatim Ar-Razi, guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, teman dari Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya bahkan, guru dari anaknya Imam Ahmad bin Hanbal, Abdullah ibn Hanbal. Beliau Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau pernah ditanyain sama Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ditanyakan, ya Imam, atahfadu khamsa mi'ati alfi hadis. Wahai Imam, engkau beneran ngapal 500.000 hadis? Ditanyakannya kayak gitu. Ya Abdullah, inna abaka yahfadu alfa hadis. Wahai Abdullah, bapakmu Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. 1000-nya 1000 berapa? 1 juta. Itu hafal plus sanatnya. Sampai kebiasaannya Abdullah ibn Hanbal sama Imam Ahmad bin Hanbal, itu tuh mereka tuh kuis nggih bahasanya nggih. Jadi Imam Ahmad bilang kepada anaknya, ya Abdullah, ente nyebutin yang namanya sanatnya, ana nyebutin yang namanya matan hadisnya. Atau sebaliknya, ente nyebutin matan hadisnya, tak sebutin sanatnya apa. Itu kebiasaan mereka berdua sekalian. Itu tidak terjadi kalau seumpamanya kita nggak ada hafalan. Nggak terjadi kalau semuanya kita nggak ada hafalan. Oleh karenanya pada waktu anak jalan-jalan di Sudan, itu teman-teman anak itu luar biasa yang namanya ngafal. Istilahnya kita mempunyai standar, orang itu hafal waktu itu standar pada waktu masa anak. Orang itu dalam masa 4 tahun minimal hafal 1 alfiyah. Alal aqal ya alfiyah Ibnu Malik lah hafal lah. Itu minimal, batas minimalnya. Kemudian hafal Bulughul Maram, kemudian hafal dari setiap fan ilmu itu 1 manzumah. Itu standar. Itu standar. Kayak contoh antum kalau ngapal di dalam lughah ada Nadam Imriti dari Ajrumiyah di Nadam. Ya. Kemudian di dalam Waraqat, di dalam usul fikih juga ada Nadam Waraqat punyanya Imam Imriti juga. Kemudian contohnya di dalam akidah antum bisa menghafal Lamiyah punyanya Imam Ibnu Taimiyah. Seperti contoh di dalam kitab apa lagi? Kitab Qawaid Fiqhiyah antum menghafal Al-Faraid Al-Bahiyah. Atau antum usul fikih menghafal yang namanya Kawaqibus Sati, antum menghafal yang namanya tadi selanjutnya, dan setiap fan itu harus ada yang antum hafal biar jadi khafifal hamli yujadu haitsu kunta. Jadi yujadu haitsu kunta. Seperti perkataan Imam Syafi'i, ilmu ya bersamaku. Aku di WC ya ilmu di WC, aku di pasar ya ilmu di pasar, aku duduk di sini ya ilmu duduk di sini. Nggak hilang kayak gitu. Itu kelemahan kita semua, bahkan sampai anak sendiri. Anak sekalian itu termasuk orang yang tidak dikaruniai oleh Allah kekuatan di dalam menghafal. Dalam arti seperti itu. Tapi karena memang teman-teman anak itu dulu adalah orang-orang yang giat, tadi as-sohibu sahib. Yang namanya teman itu nulari. Meskipun anak itu berat dalam menghafal, itu akhirnya ketularan teman jadi bisa. Caranya bagaimana? Yang bikin komunitas untuk menghidupkan roh-roh menghafal. Seperti itu. Dari menghafal Quran. Dulu ada program di Pondok Selatan. Programnya waktu itu adalah kamar tahfidz. Belum yang namanya bentuknya Pondok Utara dulu ya. Ada Pondok Utara tentang tahfidzul Quran. Bentuknya pada waktu kamar tahfidz. Waktu di kamar tahfidz, kemudian dari kamar tahfidz dipindah di Pondok Utara. Di Pondok Utara dikasih standar untuk hafal lulus 30 juz. Sekalian. Hafal 30 juz. Ana termasuk orang yang ikut di Pondok Utara. Yang pertama kali ana tanyakan kepada beliau Ustadz Dendi yang ngurusi Pondok Utara pada waktu itu, ini beneran nggak lulus kita kalau nggak hafal 30 juz. Karena memang kelemahan anak pada waktu itu menghafal kayak ya Allah 30 juz itu setebel apa kayak gitu loh. Kayak nggak kebayang kayak gitu. Tapi kalau ada komunitas kalau ada yang namanya komunitas itu nggak kerasa. Pada liburan anak tahun 3 di pondok, liburan masuk ke tahun 4 itu ada daurah menghafal Quran pada waktu itu. Daurah menghafal Quran.
pada waktu 20 hari. Teman-teman seperti Ana, ada Ustadz Umar Mustaf, antum tahu Ustadz Umar Mustaf kemarin main ke sini. Ada juga Wildan Ramadhani, Ustadz Wildan Ramadhani yang sering Ana ceritakan juga. Ada asatidzah yang lain, semuanya itu ada 5 orang hafal 10 juz dalam waktu 20 hari. Dalam waktu 20 hari. Beberapa orang nyampe 15 juz, 10 sampai 15 juz. Itu bisa, beneran bisa. Karena apa? Komunitas. Sampai Ana pergi ke Sudan, Ana bingung yang namanya matan kok dihafal. Maksudnya ilmu kok dihafal. Itu tuh pusing istilahnya. Kita mikir tuh pusing. Tata caranya, satu hari kita waktu itu sama murabi kami, beliau Ustadz Hilmi Zulkarnain hafidhahullah ta'ala. Beliau memberikan kami batasan, seperti nggak boleh main HP kecuali hari Kamis dan Jumat. Pada hari Sabtu sampai Rabu, kita menghafalkan nadem. Satu hari kita menghafalkan 10. Jadi dalam waktu 1 minggu kita menghafalkan 50. Satu minggu kita menghafalkan 50. Pada hari Kamis sebelum kita mengambil yang namanya HP, kita harus setoran 50 nadem. Ya kayak gitu. Itu standar beliau. Dan teman Ana yang lulusan SMA negeri, lulusan MAN negeri, itu bisa menyelesaikannya, bisa menyelesaikannya. Karena apa? Komunitas. Makanya tadi dikatakan as-sohibu sahib. Pada selesai semua. Itu waktu itu kita hafalan alfiyah 1002 bait, dilanjut hafalan zubat 1200 bait, selesai semua. Dan itu nggak ganggu, maksudnya nggak cuma hafalan doang ya, itu hafalan tuh kayak tambahan. Istilahnya daras tetap jalan, hafalan Quran tetap jalan, hafalan hadis tetap jalan. Kayak tambahan gitu loh, nambah yang namanya satu hari 10 bait. Nyatanya bisa. Antum yang di sini antum punya waktu 2 tahun guys yang di Ma'at Ali. Sebelum yang namanya nanti antum ngajar, antum perbanyak yang namanya hafalan. Mutun apapun. Ta'allamu al-ilma qabla an tusawwatu, sekalian. Belajar sebelum kalian tuh dijadikan pemimpin. Qabla an tusawwatu. Kalau antum nanti udah syughul terhadap umur al-idariyah, seperti antum nanti semuanya jadi guru, kan bikin yang namanya RPP, bikin tata cara ngajar dan lain-lain, antum nanti sedikit sekali waktu antum untuk menimba ilmu. Mumpung antum masih kosong juga, mumpung antum masih jomblo, bahasanya kayak gitu juga, belajar, maksimalkan, seperti itu. Fahfad faqulu hafidin imamu, seperti itu sekalian. Kita lanjutkan. Kalam beliau rahimahullahu ta'ala. Yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Luar biasa. Yazidu bi kasratil infaqi minhu. Salah satu sifat ilmu sekalian. Yazidu bi kasratil infaqi minhu. Dan ini kebalikan sama harta lagi. Kalau harta kita infakkan, kita istihlakkan, kita zakatkan, harta itu mengurang dari kita. Ya. Tapi kalau ilmu, yazidu bi kasratil infaqi minhu. Dia menambah saat kita menginfakannya. Dia bertambah saat kita menginfakannya. Seperti itu. Wa yanqusu'in bihi kaffan syadatta. Wa yanqusu'in bihi kaffan syadatta. Kafan artinya mani'an atau daf'an. Mani'an atau daf'an. Dan ilmu itu justru akan menjadi sedikit seumpamanya antum itu tidak mau berbagi. Bisa dipahami? Bentuk bagi di sini yazidu bi kasratil infaqi minhu. Infaqul ilmi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Bentuk kita beramal itu bentuk kita menginfakkan ilmu sekalian. Bentuk kita beramal itu adalah bentuk kita menginfakkan ilmu. Yang kedua adalah ta'limu bihi, mengajarkannya. Setelah al-amalu bihi, at-ta'limu bihi, seperti itu. Makanya disebutkan di dalam Fathul Mughith, syarah dari Alfiyah Hadis punyanya Imam Suyuti, Imam As-Sakhawi menjelaskan tentang sebuah hadis yang dhaif, akan tapi maknanya sahih. Makanya ana bawa, man amila bima alima aurasahullahu ilma malam ya'lam. Ini tidak sahih nisbatnya kepada Nabi. Ada yang bilang ini sahihnya mauquf atau sahihnya mursal kepada para tabi'in. Itu pembahasan hadis, ana membahas maknanya nih. Man amila bima alima
aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Kalau seumpamanya orang itu beramal dengan apa-apa yang dia pelajari, Allah akan memberikan dia rezeki ilmu yang belum dia ketahui. Ini maksudnya yazidu bi kasratil infaqi minhu. Salah satunya dengan apa? Dengan amal, ikhwah. Dengan amal. Sampai dikatakan, ini perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal, kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil amali bihi. Kami meminta pertolongan untuk menguatkan yang namanya hafalan kami di dalam hadis dengan cara mengamalkannya. Seperti itu. Itu pentingnya yang namanya amal, ikhwah. Sampai kalau di dalam Zubat lebih ekstrim. Kalau di dalam Zubat Ibn Ruslan ya, Alfiyah Zubat, dikatakan wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun qabla ubadatil awsan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia bakal diadab sebelum adabnya Allah kepada para penyembah berhala. Wah, serem banget. Gitu. Itu bentuk-bentuk yang namanya literatur ulama tentang pentingnya beramal. Dan ana bilang bahwasanya amal adalah bentuk infak terbaik kita terhadap ilmu. Cara terbaik antum menjaga yang namanya hafalan antum adalah dengan menggunakannya di dalam sholat antum. Bener apa bener? Seperti itu. Cara terbaik antum menjaga hafalan hadis antum adalah dengan mengamalkannya di dalam keseharian antum. Bener apa bener? Seperti itu. Itu adalah bentuk infak ilmu. Seperti itu. Yang kedua, at-ta'limu lahu, mengajarkannya. Beliau Syekh kami, Syekh Amin Al-Hajj, hafizahullahu ta'ala. Beliau sakit sekarang udah lama banget, makanya kita doakan kesehatan kepada beliau. Syekh Amin Al-Hajj salah satu sempat menjadi ketua Rabithah Al-Ulama Al-Alamiyah, sempat menjadi ketua Persatuan Ulama Dunia. Beliau bilang bahwasanya ini menjadi legendaris perkataan beliau. Diulang setiap beliau itu selesai daras. Anna zakata al-ilmi ta'limuhu. Zakatnya apa? Zakatnya ilmu itu adalah dengan cara mengajarkannya, sekalian. Dan itu menjadi basic standar kami, waktu kami di sana. Kami diajarkan bahwasanya engkau tidak boleh mengajarkan sebuah kitab sebelum engkau membacanya, memahaminya, kemudian belajar syarahnya, kemudian belajar kitab di atasnya. Itu menjadi basic standar. Waktu itu Syekh Labib ngasih contoh, Syekh Labib Najib Ghalib hafizahullahu ta'ala. Beliau bilang bahwasanya syarat orang mengajarkan safinah minimal dia udah ngaji Fathul Qorib bersama syarahnya. Syarat dia mengajarkan safinatun najah adalah dengan orang yang sudah menghatamkan bukan Fathul Qorib tapi Matan Ghayatul Takrib nggih, Matan Ghayatul Takrib dan juga syarahnya. Itu syarat minimal. Dan itu jadi bentuk tradisi. Kenapa kok dikatakan yazidu bi kasratil infaqi minhu? Saat kita mau menyampaikan sesuatu, kita nggak bisa memberikan kecuali kita mempunyai ilmu. Akhirnya kita otomatis menambah yang namanya jam belajar. Agar yang kita sampaikan itu lebih audah dan lebih ausak daripada apa yang ada di kitab. Kalau orang cuma pengen ngajarin dengan cara nerjemahin kitab, tinggal terjemahin di Google pinter, bahasanya seperti itu. Ada kesalahan-kesalahan kata, tinggal nyari di pembenaran kesalahan kata, biar katanya jadi mustaqim. Apakah antum bakal mengajarin sesuatu yang cuma bentuknya terjemahan? Yang Google itu bisa? Kan enggak. Dengan cara apa? Antum menambah yang namanya cakrawala antum menambah yang namanya wawasan turas antum. Seperti itu. Yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta. Imam beliau Ibnu Mu'ti tidak bakal dikenal alfiyahnya kalau beliau nggak menulis alfiyah. Sekalian. Imam Ibnu Mu'ti tidak akan dikenal sebagai penulis alfiyah lughah kalau beliau tidak menulisnya. Antum kenal alfiyah Ibnu Mu'ti? Dan dikenalnya alfiyah Ibnu Mu'ti itu dari alfiyah Imam Ibnu Malik. Waktu Imam Ibnu Malik menademkannya.
wa huwa bisabqin haizin tafdila mustajibut iyal jamila. Sebelumnya apa? Fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti. Awal nadamnya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallin ala rabbil mustafa wa alaihi wasallam syarafa wa sallallahu alaihi wa tabtagi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatab ni mu'ti. Dan aku menulis alfiyah ini sebagai bentuk anak itu mencari ridho dan juga tidak pengen nyaingi terhadap alfiyahnya guru anak. Guru Imam Ibnu Malik adalah Imam Ibnu Mu'ti. Beliau menulis yang namanya alfiyah, ditiru dan disempurnakan sama Imam Ibnu Malik, dan beliau bilang wa tabtagi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatabni mu'ti. Sebagai bentuk menyempurnakan hal-hal yang kurang dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabqin haizin tafdila mustajibun thana'iyal jamila. Dan dia mendahului aku di dalam bikin alfiyah, dan hendaknya Allah memberikan yang namanya pujian dan juga bentuk sana, bentuk pahala kepada beliau juga. Seperti itu. Dan kita nggak bakal kenal siapa itu Ibnu Mu'ti kalau beliau nggak nulis alfiyah. Meskipun kita kenalnya lewat alfiyahnya muridnya, tapi kita kenal, oh ada Ibnu Mu'ti, beliau nulis yang namanya alfiyah. Kita ngerti dari yang namanya kitab muridnya. Luar biasa. Itu yang namanya seperti tadi, yang namanya ilmu itu mengabadikanmu. Yang namanya ilmu itu mengabadikanmu. Seperti itu. Tadi zakatul ilmi ta'limuhu. Itu ma'ruf ya, karena memang yang namanya hadis masyhur di telinga kita juga di dalam riwayat mutanawiyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, li ayah dia Allahu bika rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Di dalam beberapa riwayat khairum min humrin na'am atau ni'am. Seperti itu. Kita lanjutkan. Falau qad dzukta min halwahu ta'ma la atharta ta'aluma wajtahatta wa lam yashghulka anhu hawan muta'un wala dunya bi zukhrufiha futinta. Falau qad dzukta min halwahu ta'ma. Maksud falau qad dzukta di sini dari pertama, bait pertama dari Abu Bakrin, da'utuka law ajabata ila ma fihi hadzuka in aqalta, sampai tadi tentang sifat-sifat ilmu, yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu in bihi kafan syadatta. Kemudian beliau bilang falau qad dzukta min halwahu ta'ma. Kalau seandainya dari apa-apa yang ana bilang kepada engkau tentang fadilah ilmu tadi engkau amalkan, kemudian engkau merasakan, falau qad dzukta zaqa yadzuku dzauqan bimakna nala yanalu nailan, atau bimakna akala yaqulu aqlan, bersama ladzah ma'a at-taladzuz bihi, atau menikmati nggih, bahasanya nggih, menikmati. Kalau engkau sudah bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu, walau qad dzukta min halwahu ta'ma, merasakan manisnya mencari ilmu seperti engkau merasakan manisnya makanan yang engkau makan, min halwahu ta'ma la atharta ta'aluma wajtahatta, engkau akan berasar terhadap taklim engkau, terhadap ta'alum engkau, dan engkau bakal berjuhud di dalamnya. Engkau bakal berjuhud di dalamnya. Engkau bakal semangat di dalamnya. Engkau bakal tidak goyah di dalamnya. Falau qad dzukta min halwahu ta'ma la atharta ta'aluma wajtahatta. Ada perkataan menarik ikhwas sekalian dari Imam An-Nadhr Ibnu Shumail rahimahullahu taala. Beliau bilang la yadzuku ar-rajulu ladzata al-ilma, la yadzuku ar-rajulu ladzata al-ilmi hatta yajua wa yansa jau'ahu. Hatta yajua wa yansa jau'ahu. Orang tidak bisa merasakan nikmatnya mencari ilmu sampai dia itu merasakan lapar karena mencari ilmu, kemudian dia sampai lupa laparnya. Bayangin antum, sampai lupa laparnya. Antum lapar gara-gara mencari ilmu, dan antum lapar saat mencarinya. Lapar saat mencarinya. Seperti itu. Makanya di dalam Tabwib Sahih Muslim itu disebutkan di dalam hadis yang dinukilkan oleh Imam Muslim, la yusata'u al ilmu birohati al jasad. Ilmu tidak bakal didapati dengan santai-santai, Ana ingin menukilkan sebuah kalam dari Imam
Asy-Syafi'i, sekalian, dikatakan kepada beliau, kaifa syahwatuka lil ilmi. Kaifa syahwatuka lil ilmi. Bagaimana syahwatmu terhadap ilmu? Beliau bilang, qala asma'u bil harfi ma lam asma'u bihi, tsumma yataladzadu udunaya, tsumma yataladzadu udunaya, fatawa'ada a'doi annalaha asma'an liyasma'a ka sam'il udunani. Syahwatku terhadap ilmu, anak kasih tahu syahwatku terhadap ilmu, biar antum ngerti syahwatnya Imam Syafi'i terhadap ilmu ya. Aku mendengar sebuah huruf yang aku nggak pernah mendengarkannya, kemudian sampai telingaku merasakan nikmat luar biasa. Sampai akto tubuhku, sampai bagian-bagian tubuhku semua pada ingin punya telinga biar merasakan nikmat yang sama. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian dikatakan faqilalahu kaifa hirsuka lil ilmi, kaifa hirsuka bil ilmi, qala hirsul jumu'i al mununi fi bulughi ladzati al mali. Beliau bilang, bagaimana semangatmu dalam mencari ilmu? Beliau bilang, Imam Syafi'i, seperti semangat pengumpul rezeki yang dia sudah mabuk sama harta. Antum lihat, contohnya ini banyak, kalau ini contohnya banyak. Orang kalau sudah mabuk sama harta, berapapun rezeki Allah yang Allah berikan kepada dia, tidak bakal mencukupkannya. Udah sukses, profit 5 miliar. Besoknya gimana caranya kita biar profit ini naik 10%, jadi 5,5 miliar atau seperti itu. Itu nggak bakal ada habisnya syahwatnya. Dan harusnya syahwat pencari ilmu itu seperti itu. Sepertinya dikatakan, semangat mencari ilmu harusnya seperti itu. Sepertinya dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sampai dikatakan faqilalahu kaifa talabuka lahu. Bagaimana cara engkau mencari ilmu? Faqala talabul mar'ati al-mudallati waladaha laisa laha ghairuhu. Waladaha sebagai maf'ul li ajli. Seperti seorang ibu yang mencari anaknya, yang anaknya itu anak satu-satunya dan dia kehilangan dia di mana. Itu pencarian Imam Syafi'i terhadap ilmu. Falau qad dzukta min halwahu ta'ma la atharta ta'aluma wajtahatta walam yashghulka anhu hawan muta'un. Sampai di titik walam yashghulka anhu hawan muta'un, dan tidak akan menyibukkan kalian hawan muta'un, hawa yang minta ditaati, hawan muta'un. Walad dunya bisukhrufiha futinta, bahkan dunia beserta segala perhiasannya tidak akan bikin kamu merry, nggak bakal bikin fitnah kepadamu kalau kamu sudah mencapai titik di mana kamu qad dzukta min halwahu ta'ma, sudah bisa di titik engkau merasakan bagaimana nikmatnya mencari ilmu. Terus kita kalau belum bisa mencapainya gimana? Terus belajar sampai di titik antum merasakan itu. Jadi yang namanya dunia itu kerasa kecil sekali di dalam antum. Kalau beliau bilang di dalam nadem berikutnya, aslinya ini dijelaskan di nadem berikutnya tentang hawan muta'un waladun ya bisuhrufiha walam yashghulka anhu hawan muta'un waladun ya bisuhrufiha futinta. Di dalam nadem nomor 38, ana lihat-lihat dikit. La in rafa'al ghaniyyu liwa amalin la anta alal kawakib la anta liwa ilmika qad rafa'ta. La in jalasal ghaniyyu alal hasyaya la anta alal kawakibi qad jalasta. Wa in raqibal jiyadu musawwamatin la anta manahijit taqwa raqibta. Wa mahma iftadda abkarul ghawani fakam fikrin minal hilmi iftadatta. Seperti itu. Artinya nanti nungguin waktu syarahnya. Artinya nanti kurang lebih. Meskipun orang-orang itu berbangga sama yang namanya duniawi, kita ngapain? Kita bisa berbangga dengan ilmu kita. Orang bangga-banggaan, anak alhamdulillah udah dapat kerja anak menghasilkan duit 10 juta per bulan. Anak juga alhamdulillah udah ngapal alfiyah. Anak juga gitu. Anak juga udah alhamdulillah ngapal alfiyah. Alhamdulillah bisa mengajarkan aku tentang bodohnya aku dan juga mengajarkan aku tentang kurangnya aku di dalam ilmu nahwu. Anak bisa hafal alfiyah kayak gitu. Alhamdulillah dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 2 tahun ini aku udah hampir yang namanya mencapai S1. Antum yang di sini kan yang telat S1-nya. Gitu.
Jangan ngerasa kecil hati, jangan ngerasa kecil hati. Dalam waktu 2 tahun ini alhamdulillah anak bisa menyelesaikan Umdatul Ahkam. Kalau basic minimal di sini kan kayak Umdatul Ahkam kayak gitu. Alhamdulillah 2 tahun di sini anak telah menyelesaikan dan menghafal kitab Lamiyah contohnya. Syukur-syukur hafal Ta'iyah seperti itu contohnya. Kalau mereka berbangga dengan dunia, antum juga harus berbangga ya sekalian dengan akhirat. Sampai titik tadi, walam yashghul ka anhu hawan muta'un, tidak bakal membuat sibuk bagi kamu semua hawan muta'un, hawa nafsu yang selalu minta untuk ditaati. Wala dunya bisukhrufiha futinta, dan dunia serta perhiasannya tidak akan bikin antum merry. Kita selesaikan di sini. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Besok kita lanjutkan di dalam bait ke-15 nggih, bait ke-15. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.